melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana Xiaoyan terjebak pertempuran sengit dengan Fang Yan dan tetua Demon Flame Valley lainnya. Setelah bertukar serangan cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya berhasil merebut esensi api yang diciptakan oleh Fang Yan melalui teknik penciptaan api yang mereka miliki. Dikarenakan esensi api tersebut telah diperkuat dengan Doki murni milik Fang Yan dan tetua lainnya, maka begitu api buatan ini direbut, hal ini secara alami akan membuat kekuatan tempur mereka menurun drastis. Dengan hilangnya teknik gabungan yang sangat merepotkan itu, maka Xiaoyan tidak perlu lagi merasa khawatir terhadap Fang Yan seperti sebelumnya. Menyadari bahwa kondisi mereka kini semakin dirugikan, Fang Yan pun segera memohon kepada Xiaoyan agar mengampuni mereka. Selama Xiaoyan bersedia mengembalikan esensi api yang telah dia rebut, maka Demon Flame Valley berjanji tidak akan ikut campur lebih jauh lagi dalam memperebutkan salifah tubuh transformasi Bodhisattva. Xiaoyan pun seketika tertawa ketika mendengar permintaan yang diucapkan oleh Fang Yan. Tentu saja dia sama sekali tak tertarik dengan tawaran tersebut. Mengingat hubungan buruk yang dimiliki Demon Flame Valley dengan Gerbang Xiao, jelas pilihan terbaik bukanlah menjalin kerjasama, melainkan dengan melenyapkan mereka semua. Melihat penolakan yang ditunjukkan Xiaoyan, ekspresi Fang Yan pun perlahan berubah. Sebelumnya dia telah berhasil mencapai setengah langkah menuju Dozong. Namun saat ini kekuatannya benar-benar menurun dan hanya bisa dianggap sebagai Do Huang biasa. Jika sejak awal mereka tahu seberapa kuatnya api surgawi, tentu Fang Yan dan tetua lainnya tidak akan berani menantang Xiaoyan untuk beradu api. Oleh karena itu di pertempuran selanjutnya mereka hanya bisa mengandalkan energi Doki untuk bertarung melawan Xiaoyan. Tak lama kemudian, Xiaoyan lantas menatap ke arah esensi api yang direbut sebelumnya dan tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun langsung menelan esensi api tersebut di hadapan semua orang. Fang Yan dan tetua lainnya pun sontak terkejut bukan main begitu melihat tindakan gila yang dilakukan oleh Xiaoyan itu. Bahkan seorang elit Dozong sekalipun akan menderita kerugian yang sangat besar jika berani memasukkan esensi api secara langsung ke dalam tubuh mereka. Tentu saja semua itu hanya berlaku bagi orang biasa. Sedangkan Xiaoyan memiliki perlindungan dari dua api surgawi di dalam tubuhnya, ditambah masih ada api putih milik Yalou sehingga esensi api semacam ini bukanlah sebuah masalah yang perlu dikhawatirkan. Setelah melakukan semua itu, Xiaoyan lantas menyapu pandangannya ke arah kelompok Fang Yan dan bersiap untuk menyelesaikan pertempuran yang terjadi di antara mereka. Di situ Fang Yan pun berteriak dengan suara keras dan memerintahkan dua tetua yang berada di sisinya untuk segera menyerbu ke arah Xiaoyan. Begitu dua tetua tersebut melesat sekuat tenaga, Fang Yan sama sekali tak bergerak maju dan malah terbang menjauh. Ternyata dia berniat menggunakan dua tetua itu untuk menghambat Xiaoyan. Dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pertempuran tersebut. Namun sayang keputusan Fang Yan ini justru sangat menguntungkan bagi Xiaoyan. Jika sebelumnya mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama, kemungkinan besar Xiaoyan akan mengalami kesulitan. Namun perpecahan ini membuat Xiaoyan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu dia pun segera bergerak dengan kecepatan kilat dan berhasil menghabisi dua tetua Demon Flame Valley yang menyerbu ke arahnya. Setelah itu, Xiaoyan pun melesat ke arah Fang Yan berada dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap, Xiaoyan pun muncul di belakang Fang Yan layaknya seorang hantu dan langsung melepaskan tinju peledak oktan ke punggung Fang Yan, hingga membuat aura kehidupan di dalam tubuh Fang Yan pun akhirnya menghilang sepenuhnya. Nah, setelah berhasil membunuh Fang Yan, Xiaoyan kemudian mengambil cincin penyimpanannya dan berhasil menemukan gulungan teknik penciptaan api yang mereka gunakan sebelumnya. Meskipun api buatan yang terbentuk masih berada di bawah tingkatan api surgawi, tetapi ini jelas lebih unggul jika dibandingkan dengan jenis api biasa. Selain itu, hal yang membuat Xiaoyan benar-benar tertarik adalah kontrol api yang tercipta dari teknik tersebut. Jika Xiaoyan berhasil mempelajari teknik Dou ini sepenuhnya, maka pengendalian terhadap api surgawi yang dia miliki pasti akan sangat meningkat. Tak lama kemudian, suara benturan Doki pun terdengar di langit dengan sangat keras. Ketika diperiksa, Xiaoyan pun menemukan bahwa riak energi itu berasal dari lokasi di mana Xian berada. Terlihat di sana Xian tampak sedikit kesulitan berhadapan dengan Moya dan juga Qisan. Selama pertempuran itu berlangsung, Moya selalu menggunakan teknik peredam Doki yang dia tunjukkan sebelumnya, sehingga pukulan keras yang dilancarkan oleh Xian tidak membuahkan hasil sedikit pun.
Melihat kemunculan Xiaoyan yang mendekat ke arahnya, Xian pun seketika berteriak dan mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir dengan Moya dan juga Qisan. Lebih baik Xiaoyan membantu yang lain untuk merebut cairan body daripada harus terhambat oleh cecunguk seperti mereka. Setelah perkataan itu terdengar, aura yang dipancarkan Xian pun perlahan melonjak dan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Moya dan juga Qisan pun dapat merasakan bahwa kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh gadis itu sangatlah kuat, bahkan cukup untuk berhadapan dengan seorang elit Douzong. Di samping itu, kemunculan Xiaoyan ini juga membuat Moya dan juga Qisan menyadari bahwa sosok pemuda tersebut tampaknya telah berhasil mengalahkan Fang Yan dan dua tetua dari Demon Flame Valley. Hal ini tentu membuat mereka berdua terkejut mengingat kekuatan Fang Yan sudah mencapai setengah langkah menuju Douzong. Ditambah dua tetua lainnya juga merupakan seorang ahli Do Huang. Lantas bagaimana bisa Do Huang bintang 4 seperti Xiaoyan mampu mengalahkan mereka seorang diri? Sementara Moya dan juga Qisan terpaku dengan pikiran ini, Xian pun memanfaatkan kesempatan tersebut dan mulai bertindak. Dalam sekejap aura Doqi berwarna ungu pun melonjak dari seluruh tubuhnya. Di bawah pengaruh aura Doqi tersebut, Xian pun secara perlahan bertransformasi ke dalam bentuk dewasa yang dia tunjukkan kepada Xiaoyan saat berlatih di lembah kecil kala itu. Nah, setelah menyelesaikan transformasi tersebut, Xian pun segera mengepakkan sayap Doqi yang ada di punggungnya dan melesat bagaikan kilat ke arah Moya berada. Di situ, Xian mengangkat kaki panjangnya yang sangat menawan dan melancarkan tendangan super kuat. Dengan kekuatan Xian saat ini, teknik peredam yang digunakan Moya sebelumnya pun benar-benar tidak berfungsi sedikit pun. Pada akhirnya, pertahanan yang sangat dia banggakan itu pun berhasil dihancurkan. Dan di saat yang bersamaan, tendangan Xian pun masuk telak ke dalam tubuh Moya hingga membuat suara retakan tulang yang sangat keras. Setelah menerima serangan mematikan Xian, tubuh Moya pun terhempas ke tanah layaknya sebuah peluru. Xiaoyan yang melihat hal itu pun merasa lega dan segera mengalihkan pandangannya ke lokasi pertempuran lain, di mana para elit Douzong berkumpul dan bertarung satu sama lain. Dari kejauhan, Xiaoyan dapat mengamati bahwa dokter peri kecil tampaknya dapat bertarung seimbang dengan Mo Xingtian. Meskipun keduanya sama-sama seorang elit Douzong bintang 4, tetapi Xiaoyan yakin dokter peri kecil bisa lebih unggul mengingat dia memiliki teknik racun yang sangat mematikan. Sementara itu, Xiaoyan sedikit ragu dengan tetua Suqian yang saat ini tengah berhadapan dengan Han Feng. Bagaimanapun kekuatan tetua Suqian masih berada di puncak bintang 3 Douzong dan belum menerobos ke bintang 4. Sedangkan Han Feng memiliki kekuatan Douzong yang setara dengan Mo Xingtian dan juga dokter peri kecil. Perbedaan ini tentu membuat tetua Suqian cukup dirugikan dalam pertempuran tersebut. Setelah mengamati situasi yang terjadi di medan tempur secara menyeluruh, Xiaoyan pun sedikit bergumam tampaknya aula jiwa benar-benar telah memberikan bantuan yang cukup besar kepada Han Feng. Oleh karena itu, Xiaoyan berencana membantu tetua Suqian dan mengerahkan teratai Buddha andalannya. Selama pertempuran sengit itu berlangsung, Han Feng dan juga tetua Suqian pun tiba-tiba merasakan ada sebuah aura panas yang muncul di dekat mereka. Begitu diperiksa, ternyata aura tersebut berasal dari Xiaoyan yang berjarak tak jauh dari posisi mereka berada. Han Feng dapat dengan jelas menyaksikan bahwa saat ini Xiaoyan tampaknya berniat menggunakan teknik andalan yang dia miliki, yaitu teratai Buddha. Tentu saja pemandangan ini membuat Han Feng menjadi sangat waspada mengingat kematian yang dia alami sebelumnya sepenuhnya disebabkan oleh teknik tersebut. Dengan pengalaman itu, Han Feng kini jelas memahami bahwa teknik teratai Buddha ini sangatlah berbahaya, bahkan dapat memberikan luka serius terhadap seorang elit Douzong sekalipun. Oleh karena itu, Han Feng pun tak bisa tinggal diam dan membiarkan Xiaoyan menyempurnakan teratai Buddha. Namun sayang, dia sama sekali tidak bisa mendekat ke arah Xiaoyan dikarenakan masih ada tetua Suqian yang terus memblokir pergerakannya. Hal ini membuat Han Feng merasa sangat kesal dan segera melepaskan energi Doqi yang dia miliki hingga membentuk sebuah pilar Doqi yang menembus langit. Tekanan yang dipancarkan dari pertempuran para ahli Douzong ini benar-benar membuat para ahli dari fraksi lainnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Mereka pun memutuskan untuk segera mundur agar tidak terlibat dalam masalah tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan situasi di sekitarnya dan terus memfokuskan pikirannya kepada api surgawi yang terpancar di kedua telapak tangannya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menggabungkan 3 api surgawi, melainkan hanya 2 api surgawi saja.
Tentu saja Xiaoyan sudah sangat memahami penggabungan ini sehingga waktu yang diperlukan untuk menyempurnakan teknik tersebut pun menjadi jauh lebih singkat dari sebelumnya. Nah, sementara Xiaoyan masih fokus menciptakan teratai Buddha, pertempuran sengit yang dialami Xian kini juga masih terus berlangsung. Terlihat di sana Xian berhasil melayangkan serangan telak kepada Qisan hingga membuatnya memuntahkan darah segar dan akhirnya tewas di hadapan semua orang. Di bawah ledakan Doqi yang dia ciptakan, Xian pun secara perlahan kembali ke wujud aslinya. Di situ wajah Xian tampak cukup pucat dan dipenuhi kelelahan. Tampaknya transformasi yang dia lakukan itu benar-benar telah menguras seluruh energi Doqi di dalam tubuhnya. Di samping itu, Xiaoyan juga telah berhasil menyempurnakan teratai Buddha hijau giok yang melayang di tangannya. Aura megah yang dipancarkan seketika membuat Mo Xingtian dan juga Han Feng menghentikan pertarungan mereka dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dari kejauhan, Mo Xingtian benar-benar menunjukkan kewaspadaan terhadap teratai Buddha yang melayang di tangan Xiaoyan. Terlebih dia sungguh tak menyangka Xiaoyan dapat mengalahkan Fang Yan dan tetua Demon Flame Valley dalam kurun waktu yang sangat singkat. Jika Xiaoyan bertindak secara diam-diam dan menggunakan kartu truf yang dia miliki, maka kemungkinan kelompok Mo Xingtian hanya bisa menunggu kekalahan datang. Oleh karena itu, Mo Xingtian pun segera menghadap ke arah Xiaoyan dan mengatakan bahwa kedepannya dia beserta Sekte Black Emperor tidak akan ikut campur lebih jauh lagi. Pernyataan ini sontak membuat seluruh ahli yang berada di tempat tersebut pun tercengang bukan main. Siapa sangka seorang ahli dohuang muda seperti Xiaoyan ternyata mampu membuat elit Dozong yang sangat ditakuti oleh semua orang menyerah begitu saja. Tampaknya rumor terkait kemampuan ketua gerbang Xiao yang telah menyebar luas di wilayah Black Corner bukanlah sebuah omong kosong belaka. Di tengah kegemparan tersebut, tatapan Han Feng pun kini menjadi semakin dingin. Dengan hilangnya bantuan dari Mo Xingtian dan juga Demon Flame Valley, maka kedepannya dia terpaksa harus berhadapan dengan dua elit Dozong dan juga Xiaoyan. Jika situasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia tidak akan bisa memiliki kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah dengan menyerah dan pergi melarikan diri sejauh mungkin. Namun meski saat ini Xiaoyan berhasil mendapatkan keuntungan besar, tetapi Han Feng yakin setelah berita kematian 3 tetua dari Demon Flame Valley sampai ke markas utama, iblis hantu yang tidak lain adalah ketua dari Demon Flame Valley pasti tidak akan melepaskan Xiaoyan, bahkan jika dia mendapatkan perlindungan dari Akademi Jianan sekalipun. Untuk memancing keributan, Han Feng juga secara terang-terangan mengatakan dengan suara lantang bahwa cairan bodi saat ini telah berada di tangan Xiaoyan. Sontak perkataan ini pun membuat semua ahli yang berada di sana menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadap kelompok Xiaoyan sama seperti Old Ying San sebelumnya. Xiaoyan jelas tahu bahwa semua itu Han Feng lakukan secara sengaja agar situasi semakin memburuk dan dia bisa mendapatkan peluang untuk melarikan diri. Tak lama kemudian tetua Suqian lantas menghampiri Xiaoyan dan mengatakan bahwa sepertinya mereka harus kembali ke Akademi Jianan secepat mungkin untuk memastikan keselamatan semua orang. Di situ Xiaoyan lantas bertanya kepada tetua Suqian siapa sebenarnya iblis hantu yang disebutkan oleh Han Feng sebelumnya. Tetua Suqian pun lantas menjelaskan bahwa dia merupakan pendiri Demon Flame Valley dan termasuk ke dalam generasi yang jauh lebih tua dari Mo Xingtian. Menurut tetua Suqian, kekuatan iblis hantu saat ini setidaknya telah mencapai bintang 6 Dozong. Ekspresi Xiaoyan pun perlahan berubah ketika mendengar informasi ini. Tampaknya teratai Buddha yang tercipta dari penggabungan dua api surgawi tidak akan berpengaruh lagi di hadapan ahli kuat setingkat itu. Melihat kecemasan di wajah Xiaoyan, tetua Suqian lantas mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa Xiaoyan tidak perlu khawatir. Selama mereka berhasil kembali ke Akademi Jianan, dia yakin sang iblis hantu tidak akan berani bertindak sembrono. Bagaimanapun kekuatan dari kepala sekolah Akademi Jianan masih berada di atasnya. Tentu saja hal ini membuat Xiaoyan sedikit tertegun mengingat selama dia berada di Akademi Jianan, sosok kepala sekolah itu tidak pernah sekalipun menampakkan dirinya. Nah, dikarenakan cairan bodi merupakan prioritas utama Xiaoyan dalam perjalanan kali ini, dia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Akademi Jianan secepat mungkin dan mengesampingkan masalah pribadinya dengan Han Feng untuk sementara waktu. Nah, kira-kira seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 80 part 1-nya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
fade away.